Flickr terbaru mengungkap banyak sekali informasi terkini tentang arc baru-baru ini, yaitu di arc Egghead dimulai dari Vegapunk, Seraphim, pasukan Sword, dan banyak hal lainnya. Di video kali ini kita akan bahas nih Flickr yang baru rilis di awal November kemarin dan mendapatkan kesempatan untuk dapat membeli langsung dari Flickr yang ada di Jepang sana. Kita akan bahas kira-kira ada hal menarik apa yang Oda sampaikan dari Flickr terbaru di edisi Pulau Egghead kali ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw! Nah, di mana Flickr kali ini dibuka dengan perkenalan langsung dari karakter jenius kita alias Dr. Vegapunk. Di sini dijelaskan timeline kehidupan dari beliau di mana 39 tahun yang lalu, setahun sebelum God Valley, Vegapunk menjadi founder dari Match bersama dengan beberapa ilmuwan lain yang memang sudah kita ketahui, di mana mereka menyebut dirinya sebagai ilmuwan kedamaian. Dan 36 tahun yang lalu berhasil menemukan bloodline element atau mungkin bisa kita sebut mudahnya sebagai DNA atau line X factor yang memang banyak dilakukan untuk semua penelitiannya sampai saat ini. Yang bahkan hasil penelitiannya tersebut dirilis di dalam WEN, yang untuk WEN ini kita masih nggak tahu apa. Tetapi sepertinya mungkin ada hubungan dengan World Economics atau ya mungkin semacam jurnal ilmiah atau paten yang ada di dunia One Piece sana. Dan 26 tahun yang lalu dia pun ditangkap oleh pemerintah dunia karena mereka menganggap penelitiannya berbahaya, yang akhirnya Match pun dibubarkan. Dimana ini juga ada hubungan kan dengan berpisahnya mereka founder Match yang lain seperti Judge, Queen, Caesar yang akhirnya memiliki jalurnya sendiri-sendiri. Dan 4 tahun lalu Punk Hazard terjadi ledakan besar yang kita juga ketahui hingga akhirnya mereka semua memindahkan labnya ke Pulau Egghead. Dan 3 tahun yang lalu dia pun memotong kepalanya dan menciptakan Punk Record, dimana 2 tahun yang lalu dia menciptakan ke-6 satelit yang kita ketahui sekarang. Dan untuk waktu saat ini dia mulai transmisi dunia alias siaran yang kita ketahui sampai akhirnya Kizaru membuatnya beristirahat. Dimana ada kata-kata menarik nih yang disampaikan di Flickr kali ini. Kizaru membuatnya beristirahat atau mungkin diinggriskannya cardiac arrest, yang bukankah ini sangat cocok sekali karena bukankah Vegapunk tidak benar-benar mati karena otaknya masih bergerak dan juga para satelitnya semuanya masih hidup. Jadi bukankah kata yang ada guna terkait Kizaru yang membuat Vegapunk ini beristirahat sangat baik sekali dan tidak menyebutnya sebagai mati. Dimana kita juga mendapatkan beberapa sketsa terkait Vegapunk. Ya, untuk gambar-gambarnya akan saya simpan di sini ya. Nanti bisa kalian lihat aja, untuk gambarnya akan saya perjelas di bagian gambar video ini. Dimana ukuran Vegapunk dengan otak fullnya ini benar-benar bisa dibilang tingginya setara dengan raksasa. Di sini juga kita mendapatkan info dari ke-6 satelit Vegapunk. Dimulai dari Shaka, dia lahir 2 tahun yang lalu seperti yang kita bahas sebelumnya juga, dan dia memiliki fisik berusia 30 tahun. Lalu yang kedua adalah Lilith, dia punya fisik 24 tahun. Selanjutnya ada Edison di 18 tahun. Dilihat juga bahkan ada beberapa sketsa awal untuk Edison yang bentukannya cukup macam-macam. Sketsa awal dari Edison cukup berbeda lah dengan Shaka dan juga Lilith, yang sepertinya Oda sudah cukup jelas untuk desain awal dari kedua karakter tadi. Karena untuk Edison lagi-lagi cukup banyak juga beberapa sketsa yang bisa kalian lihat. Next, Pythagoras fisiknya berusia 26 tahun dan ini juga nih beberapa sketsanya yang lagi-lagi bermacam-macam. Lalu selanjutnya ada Atlas, di mana fisiknya berusia 16 tahun yang lagi-lagi untuk beberapa sketsanya cukup banyak berubah dari bagian finalnya. Dan terakhir adalah Yok yang seusia juga dengan Atlas, yaitu fisiknya di 16 tahun. Dan seperti yang bisa dilihat dari sketsanya cukup banyak perubahan yang udah gambarkan untuk perubahan dari York ini yang bisa kalian lihat untuk beberapa sketsa utamanya. Next, kita masuk ke karakter selanjutnya yang ada di Pulau Egghead ini, yaitu Rob Lucci. Yang benar mana ini adalah Flickr lanjutan karena pasca time skip ya. Dan yang menariknya di sini kita diperlihatkan beberapa sketsa desain dari mode awakening buah iblis Lucci. Namun satu fakta mengejutkan yang kita dapatkan adalah merpatinya alias Hattori, dia berusia 20 tahun. Yang wow, ini binatang burung bisa sampai 20 tahun. Karena saya baca-baca biasanya usianya 5-6 tahun doang untuk burung merpati. Tetapi lagi-lagi ini kan serial manga. Yang bahkan menariknya usia Hattori lebih tua dari Luffy yang masih 19 tahun. Lanjut kita masuk ke tante favorit kita, yaitu Tante Stu Sichuan.
yang definisi hot banget lah pokoknya di mode kelelawarnya. Yang bahkan saya sendiri sampai nyari figur Tante Stussy yang akhirnya nemu yang walaupun kecil imut tapi ini lucu banget nih untuk Tante Stussy yang emang mantep banget nih untuk Tante. Dikatakan kalau Stussy berusia 36 tahun yang sepertinya ada hubungan dengan momen Vegapunk yang berhasil menemukan DNA kehidupan yang kita bahas tadi juga. Atau bukankah dikatakan kalau Stussy memang hasil cloning pertama dari Dr. Vegapunk. Dimana dikatakan kalau Stussy ini memiliki hobi untuk mengoleksi kosmetik yang pantas aja tubuhnya mulus semua. Dia juga pengguna Bushisoku dan Ken Bunsoku no Haki, dan yang menariknya nama buah iblisnya pun akhirnya terungkap di favorite card ini bukan mode sukubus atau apapun itu yang sudah pernah kita bahas, karena ternyata buah iblisnya jauh lebih simpel dari berbagai teori yang ada, yaitu hanya di Bato Batonomi alias dia adalah Batwoman. Yang bodo amat lah, bukan sukubus, yang penting Tante Stussy kita sangat hot sekali. Tetapi yang paling menarik dari sketsa-sketsa yang pernah Oda gambar pula di favorite card ini diperlihatkan kalau tadinya ada beberapa macam buah iblis yang ingin Oda berikan kepada Tante Stussy, dimana seperti yang kalian lihat, bahkan sebelumnya Oda memberikan model dari seperti panda, dan yang utamanya adalah model dari kucing yang wah ini kalau Stussy jadi Catwoman bakal kacau banget komunitas One Piece. Seperti kata-kata dari X ini ada yang bilang he knew Cat Stussy would be too powerful for the community. Yang wah jadi Batwoman aja udah segila itu, apalagi jadi Catwoman yang ini jadi Anna Hathaway kalau akhirnya dimasukkan ke serial One Piece yang wah ini janganlah, sangat bahaya banget. Yang banget lah pokoknya untuk tes. Dimana bahkan ada sedikit konfirmasi yang kita dapatkan dari pakaian Stussy di bagian Eket ini, karena bukankah kalau kita melihatnya di manga itu bagian celananya dia seakan-akan tidak memakai celana karena bagiannya berwarna hitam putih, dan untuk di anime mungkin terlihat aneh karena kok dia memakai celana, karena memang di versi digitalnya dia memang benar-benar menggunakan celana berwarna putih yang berbeda dengan warna kulitnya yang bisa kita lihat dari mukanya. Yang berarti untuk anime lagi-lagi desainnya lebih oke dan manga padahal jauh lebih seksi. Next kita masuk ke Sentomaru. Dia berusia 34 tahun dan memiliki bounty 500 juta berry dari Cross Guild. Lanjut lagi adalah our beloved, our superhero best dad ever, yaitu Bartolomeo Kuma. Ya benar, seperti yang kita ketahui, dia adalah seorang ras buccaneer, berusia 47 tahun, hobinya traveling, nulis surat, dan yang paling menarik adalah fantasizing atau berfantasi yang sama dengan tema yang digunakan dari Nika sebagai Nika sosok fantasi. Yang bukankah sangat cocok juga buat kita nih yang sering berfantasi, apalagi kalian para wibu kan, wah itu mah fantasinya udah berbeda. Dimana Kuma dikatakan pengguna Ken Bunsoku dan Bushisoku Haki juga. Next adalah Jinny atau ibu dari Bone. Dikatakan dia memiliki bounty sebesar 190 juta berry ketika masih menjadi bagian pasukan revolusioner, yang berarti maksimal sampai 12 tahun yang lalu sebelum waktu kematiannya. Yang bisa dibilang cukup besar juga ya, di waktu segitu bounty-nya sudah di atas 100 juta berry. Dan mungkin buat kalian beberapa yang nanya, Bang lu emang bisa baca aksara Jepang? Karena bukankah untuk isi favorite card semuanya ini dalam bahasa Jepang? Yang lagi-lagi bisa dibilang, ya tidak sepaham itu, karena bukankah zaman sekarang teknologi udah canggih, tinggal pakai HP, kita translate, dan bisa langsung membaca bahasa Jepang ini langsung tertranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan kalau ada yang masih bingung juga, ya bisa nyari internet lah, untuk zaman sekarang semua sudah serba canggih. Oke, kita lanjut ya ke bagian para Seraphim. Dikatakan mereka semua memiliki fisik berusia 8 tahun, namun baru terlahir 2 tahun yang lalu, yang sepertinya sebelum si Chibukai dihilangkan, mereka ini masih dalam proses perkembangan yang akhirnya mungkin sudah tuntas di waktu-waktu sekarang alias pasca dari time skip. Dimana dikatakan juga kalau Seraphim ini adalah pengguna dari Bushisoku dan Ken Bunsoku Haki. Lanjut kita masuk ke bagian yang seru nih, yaitu Oji-chan kita alias Monkey the Garp terkonfirmasi kalau dia punya Hausoku no Haki. Yang sebenarnya ini nggak cukup mengagetkan sih, karena nggak mungkin lah karakter sekelas Garp tidak punya Hausoku no Haki. Tapi lagi-lagi buat yang bingung, karena di favorite card sebelumnya dikatakan kalau Garp tidak punya Hausoku no Haki, atau mungkin belum dituliskan di mana Sengoku dikatakan kalau dia punya Hausoku no Haki. Yang akhirnya di favorite card terbaru ini diupdate langsung kalau Garp punya juga Hausoku no Haki, yang lagi-lagi seperti yang sudah sering kita bahas, favorite card ini jangan terlalu dimakan mentah-mentah, karena ternyata banyak juga bagian-bagian yang tidak diungkapkan di sini, karena Oda mengungkapnya di manganya langsung ketika sudah rilis untuk chapternya. Dan seperti yang kita tahu juga untuk Garp ini, dia memiliki bounty 3 crown atau 3 miliar yang sudah pernah kita lihat juga. Dan yang menarik adalah moto keadilannya diungkap, dan tebak coba apa moto keadilan dari kakek satu ini.
Ya benar, motonya adalah My Justice atau keadilanku. Yang bukankah ini terkesan sangat ngaco banget, yang berarti pokoknya keadilan apapun yang saya kira awalnya bakal moral justice lah atau sesuatu yang wah bakal keren banget yang ternyata cuma My Justice, yang berarti ya pokoknya apapun yang menurut saya adil oke bakal saya lakukan. Makanya bagaimana Garp bisa nekat untuk menyerang Hachinosu tanpa persetujuan dari atasannya seperti Admiral atau bahkan Fleet Admiral Akainu, karena ya udah dia hidup sekeinginannya, sekebebasannya yang definisi liberation, freedom yang cocok dengan dirinya. Next, karakter selanjutnya adalah Koby, yang gak banyak juga sih dari satu karakter ini karena kita tahu dia berusia 18 tahun alias setahun lebih muda dibandingkan Luffy, bounty-nya 500 juta berry atau 5 bintang karena gelar hero-nya, dimana mungkin buat yang belum tahu untuk kapten ini rata-ratanya di 100 juta berry. Dia dikatakan punya Busou Soku dan Ken Bunsoku yang juga sudah kita ketahui. Ya mungkin buat kalian-kalian juga nih yang terlalu segala dihubungkan dengan House Konohaki, kayak momen Honesty Impact pasti punya House Konohaki, yang itu pun memang bisa saja terjadi. Tapi memang bisa saja kalau itu hanyalah murni Busou Soku yang luar biasa saja, plus bagaimana dia juga melatih tinjunya sampai segila itu. Yang baik lagi nih, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau Vipricar ini jadi telan mentah-mentah karena bisa saja momen House Konohaki dari Koby akan udah tampilkan secara langsung atau secara konfirmasi di bagian manganya. Lanjutlah Helmepo, walau dia letnan komandan tetapi bounty-nya cukup besar di 100 juta yang biasanya normal mah di 10 sampai 50 juta doang. Lalu ada Hibari, dia lebih besar lagi di 200 juta yang seorang komandan. Lagi-lagi kayaknya untuk semua member SWORD ini punya angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jabatan yang sekelasnya ya. Yang menariknya, dari biodata Hibari semakin menunjukkan kalau dia ada hubungan dengan Akainu. Bahkan mulai dari tipe darah, kampung, lalu juga dialek atau mungkin logatnya ini persis sekali seperti bagaimana Akainu berkata, yang apakah jangan-jangan dia memang anak dari Akainu. Ya memang bukankah untuk hal ini udah banyak teori yang cukup lama kalau Hibari ini anak dari Akainu, yang bukankah jika seperti itu ini bakal menjadi hal yang sangat menarik sekali. Hibari mencintai Koby dan Koby adalah sosok yang menghalangi Akainu di perang Marineford. Yang wah buat kalian cowok-cowok yang kalau ngelihat mertuanya udah kayak Akainu mah wah ini saatnya mundur perlahan karena serem banget bos. Lanjut ada Kujaku dan juga Prince Gross. Mereka berdua seorang Real Admiral yang memiliki bounty 500 juta berry dari Cross Guild yang lagi-lagi lebih besar dari seharusnya. Karena dikatakan untuk Clear Admiral rata-ratanya di 200 juta berry. Dan keduanya juga memiliki Busou Soku dan Ken Bunsoku no Haki. Next ada Admiral Kizaru, bounty-nya di 3 miliar berry, yang juga seperti yang sudah kita ketahui untuk para Admiral memiliki 3 crown, dan untuk Garp ini memang sebenarnya jauh di atas bounty seharusnya. Dia juga pengguna Ken Bunsoku dan Busou Soku no Haki, dan moto keadilannya juga yang sudah kita ketahui, dimana sebelumnya adalah Unclear Justice. Di sini dengan bahasa yang sedikit berbeda, yaitu Ambiguous Justice, yang lagi-lagi konsepnya sama. Makanya Justice Kizaru di Pulau Eketun, bukankah terlihat dia ini sangat labil sekali? Yang sebenarnya terdapat fakta menarik juga nih untuk Kizaru yang akan dibahas di video SBS, makanya kalian bisa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Dimana dikatakan Kizaru dan Akainu ketika bergabung menjadi Angkatan Laut memiliki sebutan sebagai monster rookie atau pendatang baru seperti monster, yang berarti memang orang-orang ini sangat kuat sekali sejak dulu. Yang lebih menarik lagi, fakta yang mungkin banyak yang tidak tahu, di mana Akainu, Kizaru, dan juga Dragon mereka memiliki umur yang sepantaran, yang apakah ketiga orang ini dulunya disebut sebagai monster rookie dari Angkatan Laut, yang berarti Dragon juga adalah sosok yang sangat-sangat kuat yang mungkin setara dengan para admiral tadi. Lanjut adalah Kurohige, di mana bounty barunya sudah kita ketahui juga di 3,996 miliar berry. Dia pengguna Busou Soku dan Ken Bunsoku no Haki, dan tidak dijelaskan terkait House Konohaki. Yang sejujurnya sih menurut saya sendiri ini sangat oke sekali, yang ya udahlah nggak usah semua orang harus punya House Konohaki. Jadi kayak membosankan sekali, semua harus haki lagi, kayak terutama buat kalian-kalian nih yang terlalu mendewakan pokoknya segala hal yang paling hebat adalah haki. Karena balik lagi untuk serial One Piece sendiri memiliki 4 power system, dimulai dari haki, lalu juga ada buah iblis, lalu juga tools seperti senjata, pedang, dan lain-lain, dan terakhir adalah scientific. Itu semua adalah power system yang ada di serial One Piece dan tidak ada satupun yang lebih kuat. Yang lebih baik adalah jika kita bisa mengombine beberapa hal yang ada. Ya kita lihat aja contoh yang hebat seperti Kurohige, dia memiliki senjata atau tools yang oke, jadi memiliki buah iblis yang luar biasa, dan hakinya juga sangat hebat juga.
Lalu mungkin buat kalian yang bilang, tapi bang, bukankah Shirohige lebih lemah dari Roger? Yang untuk ini pun tidak pernah terkonfirmasi, karena nggak ada satupun yang bilang Roger adalah karakter terkuat di serial One Piece ini. Tidak ada satupun. Karena lagi-lagi alasan Roger menjadi Raja Bajak Laut bukan karena dia terkuat, tetapi karena dia berhasil mengelilingi seluruh lautan Grand Line. Next, karakter selanjutnya adalah Kuzan yang dibahas di bagian sini. Namun yang menariknya adalah terkait bounty-nya, dikatakan kalau masih didiskusikan oleh para angkatan laut. Yang ternyata belum jelas guys berapa bounty dari Kuzan, yang menurut saya ini pun sangat masuk akal sekali. Karena balik lagi, dia ini adalah mantan admiral atau itu adalah karakter top tier yang ada di serial One Piece. Bahkan dikatakan kalau orang-orang atas di angkatan laut, mereka mengetahui banyak hal tentang rahasia dunia. Lalu juga bukankah kita ketahui kalau para admiral dari Cross Guild memiliki bounty 3 miliar berry. Yang jadi wajar kan untuk angkatan laut bingung untuk memberikan bounty berapa ke mantan admiral seperti Kuzan yang bukankah sudah pasti levelnya sangat jauh, apalagi kalau dibandingkan Komandan Yonko doang. Yang bukankah awal ketika dia bergabung ke bajak laut Kurohige saja, di situ dia bisa mengalahkan beberapa komandan dari Kurohige dengan sangat mudah. Jadi bisa dibilang sebenarnya untuk bajak laut Peach dan Kuzan saja levelnya sudah sangat gila sekali. Di sini juga kita mendapatkan beberapa timeline dari bajak laut Kurohige. Dikatakan 1 tahun lalu perang pembalasan atau payback war terjadi yang melawan sisa bajak laut Shirohige, dan mereka pun dikatakan menang hingga akhirnya mereka mendapatkan gelar sebagai Yonko yang ini pun sudah kita ketahui. Lalu dikatakan sekitar 1 tahun yang lalu juga setelah perang tersebut mereka bertemu dengan Kuzan di New World dan akhirnya mengajaknya bergabung. Dan di antara waktu-waktu tersebut muncullah insiden Rocky Port dan mereka berhasil mengontrol penuh pulau Hachinosu dengan mengusir raja sebelumnya yaitu Auchok. Nah itu mungkin beberapa detail yang kita dapatkan dari Fifty Cat sebelumnya. Tapi jangan lupa ada beberapa hal menarik juga yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan karakter-karakter penting, tapi ya cerita atau kisahnya cukup menarik juga. Contoh di sini dikatakan kalau Getrin, sosok yang menolak Jabura dari CP9 dulu juga ternyata pernah menolak Usuo. Yang alasannya karena dia melihat Lucci yang terlalu hot, jadi menolak untuk keduanya. Yang sebenarnya terkait Lucci yang hot ini pun pernah menjadi masalah di Jepang saat Luffy versus Lucci di Arc ya. Karena bukan kita sempat melihat bagaimana Lucci yang tanpa pakaian alias tanpa baju yang dikatakan anime ditonton oleh anak-anak. Makanya waktu itu sempat lumayan heboh lah di Jepang sana terkait Lucci yang katanya hot dan pakaiannya terbuka dan dia topless seperti itu, yang bukankah Lucci emang sosok yang sangat keren. Tapi menarik juga ya, sosok kayak Getrin ini yang aduh ini mukanya kayak gini, bisa-bisanya dia menolak 2 orang, Jabura dan juga Usuo yang bisa dibilang ya cukup good looking. Yang ini bener-bener lah dasar woman banget, kayak suka nggak sadar diri aja gitu. Dan contoh bukankah kita juga melihat langsung bagaimana Lola dengan wujud seperti itu dia menolak Loki yang sangat keren sekali. Nah lalu kita juga mendapatkan fakta terkait sepupu Robin yang sering menyiksanya, yang kita ketahui dari flashbacknya kalau dia suka menyiksanya, dimana dikatakan kalau emaknya yang bernama Roji sangat kasar terhadap Robin. Dia benci juga karena suaminya yang bernama Oran membawa Robin tanpa seizinnya, dimana Oran sendiri adalah sosok lemah yang tidak punya power di keluarganya. Makanya akhirnya suaminya tersebut lalu diperintah oleh istrinya. Yang mungkin bagi sebagian kalian untuk hal ini tidak begitu relate dan sangat-sangat tidak penting, tetapi buat kalian yang sudah berpengalaman atau ya sudah 30 ke atas bakal lebih sering lah mendengar cerita-cerita seperti ini yang bukankah sangat relate sekali dengan berbagai kehidupan yang ada di masyarakat ya, terkait sepupu, suami, istri, dan banyak hal lainnya. Makanya mungkin ada juga akhirnya menambahkan hal ini di dalam Fifty Card-nya. Dan yang lebih menariknya lagi, sosok-sosok sialan yang tadi menyiksa Robin udah diledakin oleh Akainu kan di flashback dari Ohara. Jadi apakah itu adalah sebuah keadilan? Nah jadi itulah untuk Fifty Card di edisi kali ini, yang cukup banyak juga sih info-info yang kita dapatkan di masa libur manga kemarin, dimulai dari Fifty Card ini. Lalu juga ada SBS di volume 110 yang nanti akan kita bahas untuk isi dari SBS-nya, serta yang paling baru juga kemarin udah menjawab 10 pertanyaan langsung tentang beberapa karakter penting. Yang untuk semuanya bisa kalian tonton di channel Filmi, makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan next nih untuk Fifty Card selanjutnya, insya Allah nih kalau ada rezeki kita akan beli lagi macam-macam kayak gini yang berarti kita harus terbang lagi ke Tanah Suci alias ke Jepang. Makanya buat kalian penonton Ekonomi, jangan skip-skip iklan biar tercapai yang belikan ya banyak-banyak koleksi dari langsung di Jepang sana, yang bisa bilang itu langsung support ke Oda Sensei juga kan. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Buat kalian juga yang mau tonton tentang 10 pertanyaan Oda kan bisa langsung klik link yang ada di sini. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.